Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami di sini akan memaparkan materi tentang akuntansi utang dan persediaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Vicky Afri Sanjaya NPM 1701020044. Saya sendiri Sally Triansyah Lestari NPM 1701020048 dan yang terakhir Latifur Rizka NPM 1701020060. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Afri Sanjaya. Di sini akan menjelaskan tentang kewajiban atau hutang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Nah, di lingkungan pemerintah itu sering dikenal terminologi kewajiban itu ada dua, yaitu diestimasi dan kontingensi. Nah, kewajiban diestimasi itu adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti, sementara kewajiban kontingensi itu adalah kewajiban potensial yang timbul sebagai akibat masa lalu tetapi tidak diakui. Nah, tidak diakui itu karena yang pertama tidak terdapat kemungkinan besar bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Nah, yang selanjutnya itu ada klasifikasi kewajiban. Nah, di sini setiap entitas pelaporan di lingkungan pemerintah adalah diharuskan mengklasifikasinya, itu mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah yang diharapkan akan diselesaikan atau dibayar. Yang pertama itu ada kewajiban jangka pendek. Itu adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu maksimal 12 bulan atau 1 tahun setelah tanggal pelaporan sebelumnya. Yang selanjutnya ada kewajiban jangka panjang. Itu adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun setelah tanggal pelaporannya. Nah, di sini ada juga entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut lebih tepat sebagai kewajiban jangka pendek. Nah, itu disebabkan yang pertama jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk menambah jumlah utang tersebut atas dasar jangka panjang. Yang ketiga, maksud tersebut didukung karena adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Yang selanjutnya itu ada pengakuan transaksi kewajiban. Di sini kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa penggunaan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua itu kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan atau pada saat kewajiban timbul. Nah, kewajiban ini timbul dari yang pertama transaksi dengan pertukaran, yang kedua transaksi tanpa pertukaran, yang ketiga kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, yang keempat kejadian yang diakui pemerintah. Yang selanjutnya ada pengukuran untuk masalah khusus. Nah, pengukuran ini ada beberapa macam. Yang pertama, utang kepada pihak ketiga. Nah, utang pada pihak ketiga ini pada saat pemerintah menerima kas hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Yang kedua ada utang transfer. Nah, utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga ada utang bunga. Utang bunga itu utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Nah, yang selanjutnya ada utang perhitungan pihak ketiga.
pada akhir periode pelaporan, saldo pengurangan atau potongan berupa perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Yang selanjutnya ada bagian lancar utang jangka panjang. Nah, di sini nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporannya. Yang selanjutnya ada kewajiban lancar lainnya. Yang selanjutnya ada utang penerimaan yang tidak utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan dan utang pemerintah yang diperjualbelikan. Yang terakhir juga ada perubahan valuta asing. Yang selanjutnya ada penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Nah, ini untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik atau call fitur oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan oleh permintaan pemegangnya, maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan dalam laporan operasional dan diungkap pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Nah, yang terakhir itu ada restrukturasi utang. Nah, di sini dalam restrukturasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturasi secara prospektif sejak saat restrukturasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Yang kedua, informasi restrukturasi ini harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait. Nah, di sini restrukturasi itu berupa pembiayaan kembali, yaitu mengganti uang lama termasuk tunggakan dengan utang baru. Yang kedua ada penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang, yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Terus suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan dan tidak dapat ditentukan. Selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu penghapusan utang. Poin pertama, jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada pernyataan nomor 9 paragraf 73 PP nomor 71 tahun 2010 berlaku. Poin kedua, jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non-kas, maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset non-kas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan pernyataan nomor 9 paragraf 73 yang ada pada PP nomor 71 tahun 2010 serta mengungkapkan pada CALK sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non-kas yang berhubungan. Nah, di sini saya akan membacakan pernyataan nomor 9 paragraf 73 yang ada pada PP nomor 71 tahun 2010. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam CALK sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. Yang selanjutnya adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah. Biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi yang pertama, bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, komitmen fee atas dana pinjaman yang belum ditarik.
Yang ketiga, amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman. Yang keempat, amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya. Yang kelima, perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diberlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Yang selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi kewajiban. Pada kasus akuntansi pemerintah daerah, pihak yang memiliki hak untuk melakukan transaksi utang piutang biasanya adalah PPKD selaku PUD yang mana transaksi utang piutang tersebut dilakukan atas nama kepala daerah. Meskipun nantinya uang yang diperoleh dari utang diserahkan ke SKPD selaku pengguna anggaran, komitmen utang piutang tetap dilakukan oleh PPKD selaku PUD. Dengan demikian, transaksi utang hanya dicatat oleh PPKD yang tidak dicatat oleh SKPD. Selanjutnya yaitu contoh kasus 1 utang pinjaman. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD selaku BUD atas nama Kepala Daerah di Pemda ABC melakukan pinjaman jangka panjang kepada Bank Mandiri senilai 10 miliar untuk pembangunan jembatan di Kecamatan XYZ. Kebijakan ini sudah tertera dalam APBD Pemda ABC. Maka jurnal yang dibuat oleh PPKD Pemda ABC adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasional basis akrual di sisi debit kas daerah senilai 10 miliar dan di sisi kredit pinjaman jangka panjang kepada lembaga keuangan bank dalam negeri senilai 10 miliar. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas, di sisi debit estimasi perubahan saldo anggaran lebih senilai 10 miliar dan di sisi kredit penerimaan pembiayaan senilai 10 miliar. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan kewajiban. Yang pertama, utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Yang kedua, untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam CLK adalah yang pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. 4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang kelima, perjanjian restrukturisasi utang. Yang keenam, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Dan yang ketujuh yaitu biaya pinjaman. Yang selanjutnya adalah akuntansi persediaan. Definisi dari persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah dan dalam proses produksi. Yang kedua, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan dapat terdiri dari barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cabang, persediaan untuk tujuan strategis, pita cukai, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang terakhir, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada pengakuan transaksi persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan kepenguasaannya berpindah ke tangan pemerintah. Pengukuran persediaan. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
Yang terakhir, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan tersebut. Pencatatan akuntansi persediaan. Persediaan merupakan bagian dari aset. Oleh karenanya, persediaan memiliki saldo normal di sisi debit. Artinya, jika terjadi transaksi yang menyebabkan penambahan nilai persediaan, maka dicatat di sisi debit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang menyebabkan berkurangnya nilai persediaan, maka dicatat di sisi kredit. Contoh dari pencatatan akuntansi persediaan. Pada tanggal 3 Maret 2015, Dinas Pendidikan Kabupaten Manyan membeli peralatan tulis kantor dan beberapa bahan pakai habis lainnya dengan total nilai transaksi sebesar 5 juta secara tunai. Maka jurnal yang dibuat Dinas Pendidikan Kabupaten Manyan adalah untuk laporan operasional atau basis akrual tanggal 3 Maret 2015, persediaan bahan pakai habis di sebelah debit sebesar 5 juta, kas bendahara pengeluaran di sebelah kredit sebesar 5 juta. Untuk laporan realisasi anggaran atau basis kas tanggal 3 Maret 2015, belanja barang bahan pakai habis di sebelah debit sebesar 5 juta, estimasi perubahan SAL di sebelah kredit sebesar 5 juta. Yang selanjutnya ada penilaian persediaan. Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Penyesuaian yang dimaksud dibuatkan jurnal penyesuaian pembebanan persediaan. Penilaian inventarisasi fisik persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang, dan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya. Ini adalah contoh dari penilaian persediaan. Melanjutkan kasus dari pembelian peralatan tulis kantor dan beberapa bahan pakai habis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manyan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2015, setelah dilakukan perhitungan fisik, nilai persediaan yang masih tersisa senilai 1 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat Dinas Pendidikan Kabupaten Manyan sebagai berikut. Untuk laporan operasional atau basis akrual tanggal 3 Maret 2015, beban bahan pakai habis di sebelah debit sebesar 4 juta. Persediaan bahan pakai habis di sebelah kredit sebesar 4 juta. Nilai 4 juta rupiah disebut sebagai nilai yang sudah menjadi beban habis terpakai, diperoleh dari nilai persediaan awal dikurangi nilai persediaan akhir, yaitu 5 juta dikurangi 1 juta, sehingga diperoleh sebesar 4 juta tersebut. Untuk laporan realisasi anggaran atau basis kas tanggal 3 Maret 2015, tidak ada jurnal karena
karena tidak terkait dengan anggaran. Yang selanjutnya ada pengungkapan persediaan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait persediaan adalah yang pertama, ada kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang kami sampaikan pada materi kali ini. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.